Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio naga di bulan Juni sama 1 bulan ke depan di tahun 2022 ya. Ini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk bisa lebih rileks, relaksasi, santai dalam menanggapi hasil ramalan dengan baik dan benar ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu orang yang bersio naga, kita akan memulai hasil ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan menarik satu kartu ya. Untuk kamu orang yang bersio naga, di sini mengenai tentang sebuah kokohnya sebuah persahabatan ataupun sebuah hubungan yang cukup mantap ya, sehingga memberikan sebuah hubungan yang cukup membawa sebuah dampak keberuntungan dan kebahagiaan ataupun sebuah kenyamanan. Nah, jadi di sini bisa dibilang mendapatkan sebuah sisi positif yang baik, mendapatkan sebuah sambutan dalam sebuah pergaulan ataupun mendapatkan sebuah sisi kehidupan, hubungan dalam berprestasi ataupun mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup besar ya. Jadi untuk di bulan Juni untuk kamu orang Shio Naga itu bisa berhubungan dengan yang namanya transaksi, perkebunan, pertanahan, properti, bangunan yang lainnya ataupun memberikan sebuah faktor-faktor pendukung dalam sebuah hasil yang cukup memuaskan dalam memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi ini bisa dilambangkan dalam sebuah keberuntungan ya. Tapi itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana akan kamu sikapi. Karena di bulan Juni ini bisa berikan juga sebuah kerugian ataupun bisa memberikan sebuah dampak positif ya. Tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi dan bagaimana akan kamu berikan dalam membentukkan sebuah hubungan yang baik ya. Nah, jadi di sini ya kalau misalnya sih kamu harus bisa lebih tawakal, waspada ataupun lebih perhatian terhadap sebuah bentuk hubungan yang nantinya akan dibawa sebuah hubungan yang bisa membawa dalam sebuah hal keuntungan ya. Kita akan melihat perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui. Di sini ada kartu home. Ini pun juga mengatakan bahwa kamu sebenarnya kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu nyaman dengan apa yang akan kamu planningkan, dengan tahap-tahap cara berpikir kamu, dengan tahap-tahap cara mengambil sebuah tindakan, dan apa yang akan kamu lakukan dalam sebuah keputusan yang mungkin cukup impulsif ataupun lebih kolektif dan lebih selektif dalam hal rencana yang akan kamu capai nantinya ya. Terus juga di sini apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu sampaikan dalam diri kamu kepada orang lain ataupun menciptakan sebuah hubungan yang baik di lingkungan sekitar kamu. Ini kalau saya di sini kartu ini mengatakan bahwa selalu lebih dari cukup dalam memberikan sebuah kenyamanan, bentuk perhatian yang cukup besar ya. Sehingga di sini bisa memberikan sebuah keuntungan yang cukup membaik ke depannya bagaimana akan kamu sikapi. Terus juga di sini kamu bisa dari sekarang kamu bisa mulai berani mengambil sebuah keputusan untuk bisa lebih selektif, untuk bisa lebih mempersiapkan diri kamu supaya kehidupan kamu bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan tidak terburu-buru ataupun secara waktu yang mendesak ya. Jadi perjalanan hidup kamu itu sebenarnya cukup memberikan sebuah sisi yang positif, tergantung dalam diri kamu bagaimana akan kamu sikapi, tergantung dalam diri kamu bagaimana akan kamu jalankan. Sehingga kehidupan kamu tuh bisa memberikan sebuah prestasi ataupun sebuah keinginan, sebuah rencana yang bagaimana nanti akan kamu kerjakan. Sehingga apa yang kamu berikan bisa benar-benar membentuk sebuah jati diri kamu dalam pengharapan yang baik. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, sebenarnya perjalanan hidup kamu tuh cukup bagus sekali. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana dalam apa yang akan kamu sikapi. Sehingga dalam pembentukan cakra aura jiwa kamu itu pun adalah sebuah hal yang cukup penting sekali. Yang bagaimana di sini kamu harus bisa memberikan sebuah emosi yang cukup stabil dan bisa menanamkan ataupun menciptakan sebuah harapan yang cukup baik. Dan itu juga pembentukan cakra aura jiwa kamu. Di sini ada Daughter of the Phoenix yang namanya di sini seharusnya kamu membutuhkan sebuah bentuk pencerahan aura ya. Jika kamu mau itu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik dan cukup positif. Sebab bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup normal ataupun hubungan yang cukup stabil dalam pemantapan hubungan yang kokoh. Sehingga benar-benar bisa tercipta sebuah hubungan yang cukup baik. Hubungan yang tadinya bisa memberikan sebuah keuntungan, bisa memberikan sebuah keuntungan lagi yang berkali-kali lipat ya. Nah, sehingga di sini kamu bisa lebih prepare ya.
prepare in your life ya, supaya kamu persiapkanlah diri kamu dalam berpendirian tetap dalam menegakkan sebuah keadilan ataupun menegakkan sebuah pengharapan. Cahaya kamu tuh di sini ada dalam diri jiwa kamu, pendekatan diri kamu spiritual dengan Tuhan kamu, sehingga kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik, sehingga kamu ada sebuah penetapan yang harus bisa dilakukan dengan sangat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga di bulan Juni ini ada sebuah bentuk keuntungan, ada kabar baik yang cukup positif yang bisa menggetarkan dunia dalam memberikan sebuah harapan yang cukup baik. Semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu memberikan sebuah bentuk fase kehidupan kamu, sehingga kamu bisa menikmati sebuah hasil yang cukup baik ataupun hasil yang cukup positif. Mungkin kamu bisa lebih banyak belajar dari orang terdahulu, orang yang berpengalaman ataupun orang yang cukup memberikan sebuah sisi energi yang positif, sehingga memberikan sebuah sisi energi yang cukup negatif cukup ke positif ya, sehingga emosi kamu bisa cukup stabil dan menegakkan apa yang akan kamu capai, sehingga apa yang kamu lakukan bisa benar-benar tercapai dengan sendirinya. Dalam memberikan sebuah hasil yang baik, dalam memberikan sebuah perkembangan dalam diri kamu, harus ada sebuah yang namanya membudidayakan sumber daya kamu, diri kamu sendiri, bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu capai. Sehingga dalam diri kamu tuh harus ada seutuhnya jati diri kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, yang akan kamu berikan dengan sebaik-baiknya. Sikap kamu di sini harus bisa lebih banyak berdikari, lebih dewasa dalam berpikiran jernih ataupun berpikiran lebih positif. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini memberikan sebuah bentuk janji ke masa depan, ya, promise of the future. Jadi di sini kamu ada bentuk janji, bentuk komitmen yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya dalam pembentukan rencana tujuan yang akan kamu jalankan. Sehingga benar-benar bisa memberikan sebuah sisi energi positif dalam mencapai hoki rezeki dan dihampiri oleh Dewa Penolong. Yang paling pentingnya adalah memberikan sebuah pencerahan aura jiwa kamu kepada Tuhan kamu. Terlebih-lebihnya paling utama adalah pembersihan dulu, pembentukan cakra aura jiwa kamu. Jadi kamu harus bisa lebih memantapkan kehidupan kamu, lebih bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik dengan diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga pembentukan dalam diri kamu itu kamu harus bisa ada sebuah spiritual yang cukup jelas dan cukup kuat, sehingga kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan berbagai petunjuk dari Tuhanmu ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang positif, ada dukungan, bimbingan, dan cukup memberikan sebuah sisi energi yang cukup membahagiakan. Jadi teman-teman sudah cukup dimengerti ya apa yang harus disikapi, apa yang harus dilakukan, sehingga semuanya itu benar-benar bisa disikapi, bisa dijalankan dengan sesuai dengan harapan kamu ya. Berpikirlah lebih bijaksana dalam apa yang akan kamu sikapi. Di sini teman-teman seharusnya kamu bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura. Intinya kamu bisa memberikan segala sisi yang baik, yang positif, sehingga apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah bentuk yang benar-benar bisa kamu berikan, bukan hanya dalam diri kamu sendiri tapi orang lain. Pembentukan dalam diri jiwa kamu seharusnya dalam memperoleh sebuah bentuk pencerahan aura. Tapi di sini kalau saya lihat ya teman-teman, bentuk pencerahan aura itu pembentukan cakra aura jiwa kamu, pembentukan supaya kepribadian kamu kelihatan ada sebuah yang sebenarnya, yang sesungguhnya dalam pembentukan cakra aura jiwa kamu seperti apa, yang itulah yang akan disikapi gitu ya. Jadi apa yang akan kamu berikan itu semua memberikan sebuah sisi yang cukup positif, cukup lebih energi ke depannya. Tapi kalau misalnya jika kamu tidak sanggup, mungkin ada dalam bentuk zona kenyamanan ataupun bentuk zona finansial yang mungkin ada kebentrok, mungkin saya bisa membantu kamu dengan bentuk ramalan tarot The Mantra Healing ya, yang mana di sini memberikan sebuah sisi, ada satu honoring adversity, ada feeling codependency ya. Nah, yang mana di sini ya, yang saya lihat di sini ini mengenai tentang ungkapan ya, apa yang akan disikapi, apa yang akan diungkapkan, dan apa yang akan dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Sehingga di sini yang saya lihat apa yang akan ditujukan, apa yang akan dijalankan itu semua berdasarkan dengan bentuk pemilihan
pilihan yang bagaimana akan kamu capai nantinya, akan kamu berikan, sehingga apa yang kamu berikan benar-benar bisa kamu sikapi dengan baik, ya. Jadi apapun yang akan kamu jalankan itu sebenarnya bisa memberikan sebuah sisi positif, tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi, ya. Terus juga di sini ada honoring adversity, ya. Di sini kamu harus bisa lebih banyak introspeksi diri, yang mana di sini ada sebuah ungkapan mengenai tentang sebuah api. Jika ada sebuah jalan yang baru, maka setelah akhir dari sebuah permasalahan gitu ya. Nah, jadi terciptanya sebuah api pasti ada sebuah akhir. Nah, yang namanya di sini dalam sebuah perubahan ataupun sebuah tindakan yang akan kamu lakukan, itu pasti harus ada awal dan akhir. Jika memang kamu dari awal sudah menyalakan sebuah api, maka kamu harus benar-benar menjalankan segala sesuatunya tuh dengan semaksimal mungkin dan sampai tercapailah akhir proses, ya, sehingga tujuan dan rencana itu benar-benar bisa disikapi dan bisa dicapai dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, jadi di sini yang pertama ada unraveling, ya, codependency, yang mana di sini kamu harus bisa lebih banyak menyembuhkan, ya, apa yang akan kalian sikapi dan apa yang harus dilakukan sehingga bisa memperkokoh sebuah hubungan, ya, dan juga bisa menumbuhkan sebuah kebebasan dalam emosional. Maksudnya di sini bebas dalam berpendapat, bebas dalam melakukan sebuah tindakan, dan bebas dalam memberikan sebuah sisi yang cukup positif sehingga rencana tujuan bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin. Terus yang ketiga, bisa merebut kembali apa yang akan dilakukan sehingga dalam jati diri kamu membentuk sebuah kekuatan yang cukup baik, cukup besar, dan cukup memberikan sebuah energi yang cukup positif, ya. Nah, jadi itulah kehidupan kamu dalam mengungkapkan jati diri kamu kepada orang lain ataupun lingkungan sekitar kamu, diri kamu dengan segala berbagai rencana tujuan yang akan kamu sikapi dan akan kamu jalankan, sehingga apa yang akan kamu dapatkan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang positif, ya. Terus juga di sini ada honoring adversity. Di sini kamu disarankan supaya kamu bisa lebih banyak memproses sebuah perubahan yang tak terduga, yang mana di sini memberikan sebuah sisi energi yang cukup positif, cukup energik, sehingga ada sebuah perubahan yang cukup menjanjikan. Terus yang kedua, kamu harus bisa mengatasi kepercayaan yang mungkin lebih banyak iming-imingnya, lebih banyak kepastian, tapi tidak ada sebuah keputusan yang tidak ada kepastian, ataupun sebuah rencana tujuan yang hanya omongan saja tapi tidak ada sebuah tindakan yang nyata, gitu ya. Terus yang ketiga, kalau bisa kamu harus bisa mengesampingkan rasa ego kamu yang cukup tinggi, ya. Nah, itulah yang akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu capai sehingga apa yang akan kamu lakukan benar-benar bisa diberikan sebuah sisi yang positif, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itulah yang harus kamu sikapi dalam bentuk pencerahan aura, ya. Ini saya hanya bisa membantu kamu 20-30%. Tapi seharusnya kamu bisa memberikan sebuah healing bentuk pencerahan aura kamu dengan pembentukan cakra aura jiwa kamu, ya. Barulah bisa mencapai apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu dapatkan, sehingga apa yang kamu lakukan benar-benar bisa membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya kasih tahu, yang saya sampaikan mengenai tentang healing, ya, pencerahan aura, yang saya bisa bantu kamu 20-30% mengenai pesan alam semesta dari ramalan kartu tarot, ya. Nah, jadi udah kamu tahu, udah harus kamu sikapi, seharusnya kamu perlu adanya pembentukan cakra aura jiwa kamu yang sesungguhnya dan bentuk pencerahan aura yang baik, ya. Oke, teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan, ya. Yang bagaimana di sini kamu harus bisa lebih banyak mengungkapkan perasaan dengan sewajarnya ataupun mengungkapkan sebuah perasaan yang cukup baik, ya, sehingga ungkapan perasaan itu benar-benar bisa dirasakan dalam wujud yang nyata. Terus yang kedua, bentuklah dalam sebuah bentuk pola hubungan yang cukup membaik, ya, karena it takes strength to recognize the need for change, ya. Jadi dalam kehidupan kamu itu harus ada sebuah perubahan yang cukup memberikan sebuah kekuatan bahwa di dalam bentuk pola hubungan itu pasti terdapat sebuah bumbu-bumbu cinta, ya, sehingga hubungan itu pasti tetap bisa melekat satu sama lain dengan bentuk kesabaran, dan apa yang akan didapatkan bisa selalu bisa memberikan sebuah sisi yang kompeten ataupun sisi yang cukup memiliki sebuah kesabaran dalam komitmen, ya.
sehingga dalam diri kamu itu bisa memberikan sebuah appreciate this moment, yang mana di sini kamu harus bisa menghargai setiap perubahan, menghargai dalam setiap momen-momen, mungkin dalam segala kebersamaan, mungkin dalam segala setiap sisi yang baik, ataupun setiap bertemu pasti akan memberikan sebuah kenangan yang cukup menggenaskan, untuk memberikan sebuah kebersamaan yang cukup baik, ya, ataupun cukup memberikan sebuah hubungan yang lebih dekat, lebih akrab, sehingga bisa terciptanya sebuah hubungan dengan komitmen, dengan janji-janji ke masa depan, sehingga apa yang dilakukan bisa benar-benar tercipta dengan baik. Jadi untuk asmara percintaan kamu orang Shonaga, di saat kamu bisa memiliki sebuah mimpi, disitulah pasti akan terwujud dengan nyata. Nah, jadi ciptakanlah setiap momen-momen dalam pembentukan sebuah hubungan yang baik, karena segala sesuatu apapun, setiap situasi yang akan kalian ciptakan, itu pasti akan memberikan sebuah pertumbuhan dan mengembangkan cinta dalam kebersamaan, ya. Jadi bersabarlah dan membentuk sebuah pola hubungan yang baik, dan akhirnya wujudkan dalam keseharian kamu dalam kebersamaan dengan cinta dan kasih sayang. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu sampaikan, sehingga dalam diri kamu bisa benar-benar menumbuhkan sebuah hasil yang cukup baik dalam bentuk pola hubungan, asmara percintaan, maupun apa yang akan terjadi nantinya di bulan Juni. Sikapilah dengan penuh kebaikan, kejujuran, dan loyalitas, kesetiaan kamu terhadap hubungan kamu dengan orang lain, ataupun mitra bisnis dan asmara percintaan kamu dengan antar pasangan kamu sendiri, ya. Oke teman-teman, kita akan menarik satu kartu, ya, untuk kata kebijakan kehidupan untuk kamu orang yang bersionaga di bulan Juni selama 1 bulan ke depan, ya. Kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini mengatakan bahwa berani mengambil resiko, ya. Nah, kata bijak kehidupan kamu adalah berani mengambil sebuah resiko, yang bagaimana di sini nanti akan memberikan sebuah dampak energi positif jika kamu benar-benar bisa menyikapi dengan sebuah bijaksana, menyikapi dalam sebuah keberanian dalam mengungkapkan sesuatu, ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai ramalan tarot, hasil penerawangan, ataupun mengenai tentang pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.